Hai guys, welcome and welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai karakter unggul yang kamu miliki. Oke, mari kita cari tahu ya guys ya, seperti apa karakter unggul yang kamu miliki ya. Ini buat kamu-kamu yang resonate aja ya guys ya, buat kamu-kamu yang merasa memerlukan pesan ya guys ya. Kalau kamu merasa readingan ini tidak resonate atau sepertinya bukan buat kamu, ya kamu bisa skip aja. Tapi kalau kamu misalnya ingin tahu, ingin belajar, ingin menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman baru, maka kamu juga bisa menyimak readingan kali ini ya. Nah, sekedar informasi buat kamu yang mau request tema readingan tertentu, kamu bisa gabung dengan klik gabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini energinya dari dirimu ya guys ya. Karakter unggul yang kamu miliki ya. Ini general reading ya guys ya, bukan untuk seseorang tertentu ya. Jadi berbijaklah dalam menyikapi readingan tarot ya guys ya, karena readingan tarot ini hanya sebagai referensi untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kualitas personality kita, serta buat hiburan ya, entertaining ya guys ya. Oke, sekarang kita lihat di sini ada apa aja ya. Well, di sini ada The Hermit, ada The Emperor, ada The Chariot, ada Justice. Wah, sampai sini Mayor Arcana semua ya guys ya. Oke, next ada The Wheel of Fortune, ada Seven of Wands or Seven of Pentacles, ada Seven of Wands, ada Four of Wands or Four of Pentacles, ada Ten of Cups, one more, ada Three of Wands. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Di sini aku melihat begitu banyak sebetulnya karakter unggul yang kamu miliki ya. Mari kita lihat lebih detail satu persatu ya. Karakter-karakter unggul yang kamu miliki apa aja ya guys ya. Nah, di sini keunggulan dari karakter yang kamu punya atau yang kamu miliki itu terletak pada dirimu yang berjiwa tua ya guys ya, dimana kamu ini terlihat sebagai sosok yang matang ya, sehingga kamu punya karakter yang dewasa ya guys ya. Nah, kedewasaan kamu ini merupakan salah satu karakter unggul yang kamu miliki, dimana dengan kamu memiliki karakter yang dewasa, kamu tahu apa yang kamu mau dalam kehidupanmu ini, dan kamu tahu bagaimana cara bersikap dan menyikapi orang-orang yang ada di sekitar kamu. Kamu tahu bagaimana caranya bereaksi ya terhadap perilaku-perilaku mereka. Kemudian kamu tahu bagaimana cara untuk memberikan treatment atau perlakuan terhadap orang-orang yang berbeda yang ada di sekitar kamu. Kemudian di sini aku melihat ya, dengan karakter kamu yang dewasa, kamu tahu menempatkan diri pada situasi atau kondisi tertentu. Jadi kamu ini bukan tipe orang yang suka maksa ya, suka memaksa gitu, harus begini sesuai maunya kamu gitu. Enggak,
aku rasa di sini kamu memiliki karakter yang lebih fleksibel ya, karena kedewasaan kamu tadi ya guys ya. Kamu orangnya ini sangat dewasa ya guys ya. Jadi kamu itu nggak manja, nggak cengeng gitu ya. Kamu benar-benar pengertian orangnya ya. Kamu memiliki karakter yang kuat sebagai sosok yang pengertian ya. Itu kenapa kamu unggul dari segi kedewasaan ya guys ya. Kalau kamu memiliki pasangan ya, maka kamu ini bisa menjadi pengayom bagi pasangan kamu. Terlepas gender kamu itu cewek atau cowok ya guys ya. Apapun gender kamu, kamu berpotensi sebagai seorang pengayom ya, karena kamu ini lebih dewasa ya dibanding rekan kerja kamu atau dibanding pasangan kamu ya. Dari segi pemikiran, secara personality atau kepribadian, kamu tuh lebih dewasa loh guys ya. Dan itu merupakan salah satu karakter unggul yang kamu miliki. Oke, next, karakter unggul yang kamu miliki. Kamu itu sebagai sosok yang tegas di sini ya guys ya. Jadi kamu ini orangnya tidak menye-menye ya. Kamu ini bisa bercanda ya, bisa ketawa juga ya guys. Tapi kamu tahu tempatnya gitu ya. Kapan kamu bercanda ya, kapan kamu harus serius. Nah, keseriusan kamu dalam karakter tegasmu ini ya merupakan salah satu karakter unggul yang kamu miliki ya guys ya. Dimana ketika kamu diperlukan oleh orang atau ketika kamu itu dimintai bantuan oleh orang-orang sekitar gitu, kamu bisa memposisikan diri menjadi mode serius ya, dan kamu bisa tegas dalam bersikap gitu. Jadi kamu orangnya nggak pelin-pelan ya, kamu itu orangnya konsisten. Nah gitu ya, ada karakter konsisten juga di dalam kepribadianmu ya guys ya. Jadi kamu nih orangnya kalau misalnya udah milih A ya A gitu ya, kalau misalnya B ya B, kalau C C gitu ya. Berat untuk kamu berpindah-pindah gitu, dan kalaupun misalnya perlu berpindah gitu ya, harus berpindah, harus ada alasan yang kuat di balik itu baru kamu mau gitu ya. Kalau misalnya nggak ada alasannya gitu ya, kamu nggak mau ya, karena di sini aku rasa di antara kamu ini adalah tipe orang yang pemikir ya, dan sebagian besar itu memiliki pemikiran yang kritis gitu ya guys ya, selalu menanyakan kenapa, why gitu ya, ada apa, what's wrong gitu. Jadi kamu tuh benar-benar selalu pengen tahu jawaban yang lebih detail di balik suatu keputusan atau di balik tindakan orang terhadap kamu gitu, atau vice versa ya, terhadap tindakan kamu terhadap orang lain gitu ya. Kamu harus memiliki alasan yang kuat untuk itu baru kamu mau jalan kayak gitu ya. Oke, di sini karakter kamu ini sangat kuat ya guys ya. Kamu ini cocok sekali kalau jadi pemimpin ya di suatu perusahaan ya, atau di suatu tempat gitu ya guys ya, jadi ketua atau jadi orang yang diamanahi atau diberikan tanggung jawab gitu ya untuk menjalankan suatu tugas gitu. Kamu cocok banget ya jadi seorang pemimpin karena kamu mampu mengambil keputusan dan mampu bersikap tegas dalam berbagai situasi ya. Kamu mampu untuk bisa tetap menjalankan tugas secara profesional gitu ya. Jadi kamu tuh orangnya nggak mudah terpengaruh ya terhadap apapun yang terjadi di sekitar kamu ya, lagi dalam ruang lingkup pekerjaan gitu. Kamu benar-benar bisa bekerja secara profesional kayak gitu loh guys ya. Oke, next, di sini karakter unggul yang kamu miliki apalagi ya. Kamu memiliki karakter unggul sebagai seorang pemberani ya guys ya. Jadi kamu ini bukan orang yang pengecut atau ciut ya, mudah ciut gitu ya guys ya. Kalau misalnya bertarung ibarat kata tuh struggle, atau misalnya ikut suatu kompetisi ya, atau ada pertandingan ya, atau ada seseorang yang menantang kamu gitu loh guys ya, kamu bukan tipe orang yang ciut duluan tuh, tidak, tapi kamu selalu berusaha untuk memberanikan diri untuk maju dan mencoba gitu ya guys ya, sampai mana kemampuan kamu, sampai mana kebisaan kamu. Kalau misalnya udah mentok baru kamu mundur atau baru kamu akan berhenti gitu ya, kalau misalnya nggak bisa. Tapi kamu ini pantang untuk menyerah duluan gitu, atau pasrah duluan, kamu pantang gitu ya untuk menyerah sebelum berusaha kayak gitu orangnya ya. Nah di sini keunggulan dari karaktermu ini ya, kamu adalah orang yang pemberani ya, dan di sini kamu juga termasuk orang yang berani mengambil resiko gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu menginginkan sesuatu atau kamu memiliki impian tertentu gitu ya, kamu ingin mewujudkannya, tapi kan untuk ke arah sana tentunya ada suatu resiko yang harus kamu ambil, atau ada sesuatu yang harus kamu bisa antisipasi ya
ya. Misalnya jangan sampai hal-hal buruk atau hal-hal yang merugikan atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu kan. Ada resiko di depan sana. Kamu itu adalah orang yang berani mengambil resiko gitu loh guys ya. Misalnya kamu mau ini tercapai, maka resikonya kamu harus kehilangan ini gitu. Misalnya kayak gitu loh guys ya. Dan kamu siap untuk itu, tapi kamu mengusahakan semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan apa yang kamu mau, tapi kamu juga bisa meminimalisir yang namanya resiko yang terjadi gitu loh guys ya. Jadi kamu benar-benar menggunakan pemikiran kamu gitu ya, pikiran kamu benar-benar jalan ya untuk bisa mewujudkan setiap apa yang kamu inginkan gitu ya. Ketika kamu ingin mencapai suatu pencapaian, kamu berani mengambil risiko melangkah maju ke depan walaupun kamu tahu risiko atau konsekuensinya apa. Tapi kamu berani untuk mengambil suatu keputusan gitu ya guys ya. Dan untuk resikonya pun di sini kamu juga menggunakan pemikiran kamu. Jadi kamu nggak sembarangan gitu loh guys ya. Kamu berusaha untuk bisa meminimalisir yang namanya risiko yang akan terjadi gitu ya. Kalau perlu jangan sampai risiko itu bisa memberikan kerugian yang besar kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu di sini adalah orang yang pemberani ya. Aku rasa di antara kamu ini ada yang berbakat menjadi seorang wirausahawan ya guys ya, cocok kayak bekerja usaha sendiri gitu ya, punya bisnis sendiri atau punya kerjaan sendiri gitu, membuka lapangan pekerjaan cocok deh ya. Makanya tadi kan terkoneksi dengan The Emperor gitu kan, kamu tuh cocok jadi bos gitu, tapi bukan bos yang ngebosi itu tidak, tapi bos yang memiliki tanggung jawab penuh yang mana bisa menjadi teladan dan bisa menginspirasi orang-orang yang ada di bawah kamu kayak gitu ya. Kemudian di sini karakter unggul yang kamu miliki ada Justice ya guys ya, dimana kamu memiliki karakter sebagai seseorang yang adil ya. Wah, ini sepaket banget ya dengan karakter-karakter kamu yang sebelumnya, dimana kamu termasuk orang yang berjiwa pemimpin ya. Nah, dan di sini tambah kamu memiliki karakter unggul sebagai sosok yang adil, dimana kamu ini orangnya tidak timpang gitu ya. Kamu selalu berusaha untuk memperlakukan orang dengan porsi yang sama ya, memberi orang-orang yang ada di sekitar kamu ya dengan porsi yang cukup yang sama gitu ya. Kamu nggak mau salah satu daripada mereka itu ada yang tersakiti, atau salah satu daripada mereka itu mendapatkan kecurangan atau mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan porsinya, lebih banyak yang kanan daripada kiri misalnya, atau kelompok A mendapatkan perlakuan yang lebih baik daripada kelompok B misalnya kayak gitu. Kamu nggak mau yang terjadi seperti itu ya. Kamu paling benci yang namanya ketidakadilan. Kamu nggak suka hal-hal yang bersifat tidak fair gitu ya. Kamu selalu berusaha untuk menegakkan keadilan ya. Prinsip kamu adalah apa yang terjadi diusahakan untuk bisa fair gitu loh guys ya, termasuk dalam suatu kompetisi. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini karakter unggul yang kamu miliki adalah kamu ini sebagai sosok yang bisa menjadi penasehat ya bagi orang lain ya guys ya. Karena di sini terkoneksi dengan kamu yang dewasa ya, mungkin kamu sudah menjalani kehidupan ini dengan berbagai ujian kehidupan yang sangat dahsyat ya guys ya. Sebelumnya kamu pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan atau hal-hal yang tidak menyenangkan, pernah berada di situasi yang terjepit, situasi yang sulit ya. Makanya itu yang mendewasakan kamu ya, sehingga kamu memiliki pemikiran yang matang dan kepribadian yang dewasa, sehingga kamu bisa menjadi tempat curhatnya orang. Bahkan kamu memiliki potensi atau berpotensi untuk membantu orang lain untuk bisa menemukan solusi atas permasalahannya mereka. Jadi kamu ini bisa sebagai guru, pembimbing ya, penasehat ya, yang mampu memberikan nasihat yang baik untuk orang-orang di sekitar kamu yang memerlukan pertolongan. Selain itu, kamu juga memiliki karakter unggul sebagai orang yang bisa diandalkan ya guys ya. Jadi dalam situasi genting gitu ya, orang-orang bisa mengandalkan kamu ya. Orang-orang bisa meminta pertolongan kamu ya, karena kamu ini termasuk orang yang suka berbagi ya dengan orang lain ya guys ya. Berbagi secara material kah ya, atau berbagi story atau pengalaman ya, experience gitu ya. Kamu suka membagikan apapun yang kamu rasa itu bisa bermanfaat untuk orang lain kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu memiliki karakter unggul sebagai seorang penasehat ya. Kamu bisa memberikan nasihat yang baik untuk orang-orang di sekitarmu. Nah, seperti itu. Oke. So, karakter unggul yang kamu miliki di sini ada Seven of Wands or Seven of Pentacles ya, di mana kamu di sini memiliki karakter sebagai sosok yang rajin ya guys ya, atau giat, tekun, gigih gitu ya guys ya. Di mana kamu ini orangnya rata-rata pekerja keras ya, dan
ada juga yang sampai workaholic gitu ya guys ya, yang terlalu fokus sama kerja dan kerja gitu ya guys ya, atau suka kerja lah gitu ya, nggak enak kalau nggak kerja gitu, nggak nyaman kalau nggak kerja, itu kamu ya guys ya. Makanya kamu rata-rata ini memiliki kondisi finansial yang bagus ya, ada yang sampai mapan juga, hidup sejahtera dan makmur ya guys ya, karena kamu memiliki karakter sebagai orang yang tekun dalam berkegiatan atau dalam melakukan aktivitas sehari-hari gitu ya. Kamu adalah seorang pekerja keras, dan di sini terkoneksi juga dengan Seven of Wands, di mana kamu ini termasuk orang yang tidak pantang menyerah ya. Kamu memiliki karakter sebagai seseorang yang tangguh ya guys ya. Kalau kamu belum berhasil, kamu tuh pantang untuk menyerah gitu ya. Walau apapun yang terjadi, kamu akan berusaha sebaik mungkin dan semaksimal mungkin untuk bisa mencapai apa yang ingin kamu capai gitu ya. Jadi kamu ini orangnya memiliki semangat yang luar biasa ya guys ya, dari dalam. Nah gitu ya. Semangat yang mana terkoneksi dengan yang namanya passion ya, atau gairah untuk bisa mewujudkan apa yang kamu ingin wujudkan di dalam kehidupanmu gitu ya. Di sini aku lihat kamu ini orangnya banyak akal ya guys ya. Jadi kamu itu kalau misalnya nggak bisa mendapatkan sesuatu dengan cara yang seperti ini, kamu pakai cara yang seperti itu. Kalau nggak bisa, kamu pakai cara yang lain gitu ya guys ya, atau kamu kombinasi atau apalah, pokoknya ada saja gitu ide yang tercetus dari pemikiran kamu ya, untuk bisa meraih goal atau tujuan kamu gitu ya. Jadi kamu ini bukan tipe orang yang misalnya kalau udah nggak bisa ya udah berhenti, atau kalau udah nggak bisa ya udah balik atau mundur. Nggak, kamu bukan tipe orang yang seperti itu. Kamu akan terus maju dan maju, melangkah maju untuk bisa berhasil gitu ya. Ibarat kata perjuanganmu tidak akan berhasil sebelum kamu mampu menggapai apa yang kamu inginkan. Nah, seperti itu ya guys ya. Kamu juga memiliki karakter sebagai seseorang yang berprinsip kuat ya, bertekad ya, punya tekad yang kuat gitu ya guys ya. Kalau kamu sudah meyakini bahwa kamu akan bisa mencapai A, maka kamu akan usahakan semaksimal mungkin agar kamu bisa mencapai A. Nah, seperti itu ya. Dan sebagian daripada kamu ini adalah orang yang memiliki target. Nah, gitu ya guys ya. Jadi di sini aku merasa kamu ini adalah calon-calon orang sukses ya guys ya. Dimana karakter-karakter unggulmu ini bisa membawa kamu kepada kesuksesan ya. Bagus sekali. Dan di sini karakter unggul yang kamu miliki ya, ada Four of Wands or Four of Pentacles ya guys ya. Coba kita lihat di sini ya. Kamu memiliki karakter unggul sebagai seorang perencana yang baik ya. Kamu juga memiliki karakter unggul sebagai seorang yang sistematis, teratur, berorientasi, fokus, dan konsisten. Nah, seperti itu ya guys ya. Kamu ini adalah orang-orang yang sepertinya detail. Sebagian daripada kamu ada juga yang teliti ya. Kamu bisa menemukan sesuatu yang tidak terlihat. Kamu bisa melihat inti permasalahan, benang merah atau akar dari suatu permasalahan, sehingga kamu bisa menemukan solusi dengan cepat dan tepat. Nah, seperti itu ya. Dan karakter unggulmu yang seperti ini sangat diperlukan dalam lingkungan pekerjaan kamu ya, sehingga apapun yang kamu kerjakan itu selalu bagus hasilnya ya, karena kamu didukung oleh karakter unggul, yang mana kamu di sini adalah orang yang mampu berstrategi ya, punya siasat tertentu atau punya siasat jitu, punya trik jitu untuk bisa menyelesaikan pekerjaan kamu dengan mudah atau dengan cepat. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu tuh kayak bukan aja kerja dengan otot, tapi juga kerja dengan otak gitu loh guys ya. Kamu itu termasuk kerja cerdas ya guys ya. Jadi kamu tuh bukan kerja sembarang kerja ya guys ya, tapi kamu itu benar-benar kerja yang benar-benar memiliki hasil yang berkualitas, aku rasa ya. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian di sini aku merasakan karakter unggul yang kamu miliki itu terletak pada dirimu yang sepertinya adalah seseorang yang charming ya guys ya. Orang yang bisa memberikan rasa nyaman. Tidak hanya bagi dirimu sendiri, tapi bagi orang-orang sekitar juga gitu ya. Sehingga orang-orang sekitar itu merasa betah berlama-lama bersama kamu ya. Dan di antara kamu ini juga termasuk orang yang supel dalam bergaul ya guys ya. Jadi kamu itu bukan orang yang kayak celengak-celenguk atau malu-malu atau gimana gitu ya guys ya. Kamu benar-benar bisa menjadi diri sendiri ya. Dan bisa memperlakukan orang lain itu sebagaimana dirimu ingin diperlakukan gitu loh guys ya.
kamu memberi rasa nyaman kepada orang lain ya. Orang-orang merasa jatuh cinta terhadap dirimu ya guys ya. Dan kayaknya banyak sekali lawan jenis yang tertarik sama kamu karena kamu ini bisa memberikan rasa nyaman kepada mereka ya guys ya. Kalau single sama single sih that's fine, that's okay gitu ya guys ya. Yang warning kalau udah berpasangan atau udah punya pasangan, kamu harus kontrol itu ya guys ya. Karena kalau seseorang itu sudah merasa nyaman dengan dirimu gitu ya, maka itu sudah ada pertanda bahwa kamu perlu membangun batasan atau bikin batasan atau menjaga jarak gitu ya guys ya, agar tidak kebablasan atau tidak berlebihan ya, karena bisa menyebabkan hal-hal yang tak semestinya gitu ya guys ya. Kalau misalnya kamu sudah berpasangan gitu ya, jadi kamu harus tahu posisi dan tahu tempat juga ya, karena di sini aku merasa bahwa kamu ini adalah orang yang sangat charming ya, orang yang benar-benar itu mampu memikat hati orang ya, karena kamu bisa gitu ya memperlakukan orang itu dengan baik ya. Kamu tuh pandai banget mengambil hati orang gitu loh guys ya, jadi orang tuh betah berada di dekat kamu. Nah gitu ya. Oke. Next, di sini karakter unggul yang kamu miliki ya. Kamu memiliki karakter yang kuat ya guys ya. Kamu memiliki karakter positif yang kuat ya guys ya. Dimana kamu ini banyak sekali menginspirasi orang-orang sekitar kamu ya dengan sikap-sikap kamu yang sopan dan beretika ya guys ya. Di sini kamu kayaknya banyak belajar atau sedang belajar tentang tata krama, etika, sopan santun, adab kayak gitu loh guys ya. Sehingga orang-orang tuh kayaknya banyak senang sama kamu ya guys ya, menyenangi kamu ya guys ya, karena pembawaan dirimu ini yang memancarkan aura positif ya guys ya. Kamu memiliki energi positif yang sangat kuat ya guys ya. Selain itu kamu juga termasuk orang yang imajinatif di sini ya guys ya, dimana kamu ini mampu untuk mengekspresikan diri apa adanya gitu ya, dan kamu memiliki impian-impian besar di depan sana ya. Kamu termasuk orang yang imajinatif ya guys ya, dan aku rasa ada juga sebagian daripada kamu yang orangnya itu manifestator gitu ya guys ya, suka bermanifestasi. Aku pengen ini, nanti suatu hari aku berharap dapat itu gitu loh guys ya. Jadi kayak ada cita-cita, ada impian, ada keinginan, ada harapan gitu ya guys ya. Kamu ini adalah orang yang memiliki semangat hidup yang tinggi, aku rasa di sini ya guys ya. Itu kenapa di sini orang-orang yang berada di dekat kamu kan merasa menjadi betah ya, atau merasa nyaman ya, karena di sini dari segi pancaran energi kamu aja udah sangat positif ya, dan itu bikin mereka merasa kamu perlu ada di tengah-tengahnya mereka gitu ya guys ya, sebab kamu membawa dampak atau efek yang besar bagi kehidupannya mereka ya, karena energi kamu di sini menular ya, yang tadinya orang kayak bersedih gitu ya, terus pas ada kamu ya bisa berbahagia, yang tadinya kayak lesu ya, pas kamu hadir di tengah-tengah mereka jadi bersemangat kayak gitu loh guys ya. Jadi energimu ini bisa mempengaruhi orang, dan sebagian daripada kamu juga termasuk orang yang persuasif ya, orang yang memiliki pengaruh di lingkungan sekitar kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, so di sini energinya ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Virgo, Aries, Cancer, and Libra. Ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. What is message from the universe for you? Only one card. Oke, di sini ada relationship patterns. It takes strength to recognize the need for change. Jadi di sini pesannya buat kamu ya, bentuklah dan bangunlah pola hubungan yang sehat agar kamu memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dan jauh lebih bersinar daripada sebelumnya. Karena orang-orang yang ada di sekitarmu itu menentukan kualitas hidupmu dan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupanmu ya. Jadi jangan anggap remeh orang-orang yang keluar masuk ke dalam kehidupanmu ya. Kamu membutuhkan orang-orang yang suportif, orang-orang yang positif,
orang-orang yang mampu menjadi bagian daripada hidupmu yang bisa memberikan kontribusi yang positif untuk dirimu ya guys ya, yang mana mereka tidak toksik gitu ya, mereka justru ada buat kamu kapanpun kamu memerlukan, yang mana itu adalah orang-orang yang tulus, orang-orang yang benar-benar pengen punya koneksi atau hubungan yang baik bersama denganmu ya. Di sini kamu perlu memberikan kekuatan atau fondasi yang kuat dalam hubunganmu. Apapun jenis bentuk hubunganmu ya, apakah itu hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, atau hubungan asmara ya. Kamu perlu perkuat hubunganmu ya agar tidak mudah goyah. Dan di sini kamu perlu membawa hubunganmu ke arah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kamu perlu mengkoreksi dan merefleksi, mengevaluasi kembali apa aja yang perlu kamu tambahkan atau tingkatkan ya, agar kamu bisa menjalin hubungan yang sehat bersama orang-orang yang kamu sayangi atau bersama dengan orang-orang yang selama ini selalu ada atau selalu mendukung kamu. Dengan kehadiran orang-orang yang memberikan dukungan yang positif terhadap dirimu, maka kamu di sini bisa bertumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Karena di lingkungan yang tepat, di tangan orang-orang yang tepat, maka kamu bisa cepat untuk menjadi orang, atau kamu bisa lebih cepat untuk mendapatkan progres atau kemajuan dalam hidupmu dengan kesulitan atau hambatan yang minim ya. Sebab orang-orang yang memiliki hubungan yang sehat rata-rata itu merasakan kebahagiaan dan merasakan kepuasan dalam kehidupannya, sehingga jarang mengeluh atau komplain dengan hubungan yang sedang dijalani ya. Berbanding terbalik, ketika seseorang terkoneksi dengan hubungan yang toksik, maka lebih banyak mengeluh dan lebih banyak merasakan energi negatif yang secara tidak sadar mempengaruhi kepribadiannya sendiri gitu ya. Jadi dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita terkoneksi, dengan siapa kita menjalin hubungan, itu benar-benar bisa mempengaruhi kita dari berbagai aspek ya guys ya. Dari berbagai aspek kehidupan, entah itu dari segi personality atau kepribadian kita ya, itu akan mempengaruhi pembentukan karakter kita juga ya. Siapa teman kita, itu perilaku atau karakternya tentunya tidak jauh beda sama kita. Pastinya vibrasi, frekuensi, getaran energinya itu kurang lebih mirip dengan kita gitu loh guys ya. Makanya bisa jadi teman, makanya bisa jadi sahabat, makanya bisa jadi pasangan gitu kan. Nah, kalau orang-orang yang sering bermusuhan atau terjadinya cekcok, perkelahian, huru-hara ya, ketidakcocokan ya, sehingga terjadinya divorce atau perceraian atau perpisahan, itu dikarenakan di pertengahan jalan dalam suatu hubungan itu ada ketidakserasian ya, atau ada sesuatu yang miss atau bertentangan gitu ya guys ya, sehingga membuat kedua belah pihak merasa sama-sama tidak nyaman atau merasa perlu menjauh demi kedamaian hati gitu kan. Jadi penting sekali untuk mempelajari ya, dan untuk bisa menemukan orang-orang yang memang tepat buat kita gitu loh guys ya. Jangan sampai salah pilih atau jangan sampai kita kecolongan ya oleh orang-orang yang misalnya berpura-pura baik gitu ya guys ya, padahal toksik gitu ya guys ya. Jadi harus lebih jeli ya, harus lebih teliti ya, agar kita bisa menyaring dan menemukan orang-orang yang memang layak atau pantas berada di sekitar kita untuk menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di reading-reading berikutnya guys. See ya.